Siap inovasi, siap berkolaborasi. Yeay. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Duit, Dunia Wirausaha Kreatif. Kreativitas adalah mata uang tanpa inflasi. Oke, baik, sebelumnya teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Mariatul Kiptiah yang akan menjadi host pada sesi podcast kali ini. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu dari Donatpia, yaitu Mbak Sofia. Halo Mbak, salam kenal. Salam kenal Mbak. Oke Mbak Sofia, boleh nih perkenalkan nih ke teman-teman semuanya. Kira-kira Donatpia itu apa gitu? Apakah jual donat aja atau ada yang lainnya nih kira-kira? Boleh, silahkan. Baik Mbak, siapa dipanggilnya? Mbak Maria Mbak aja. Maria. Ya, perkenalkan nama saya Siti Sofia Rahmi. Saya adalah owner dari Donatpia yang sudah saya rintis dari tahun 2023. Di sini saya menjual donat dengan berbagai varian rasa ya Mbak ya. Ada strawberry, tiramisu, coklat, green tea, terus vanilla. Jadi kalau pembeli mau beli donat itu bebas milih toppingnya sesuai selera mereka gitu. Oke, baik. Pak, jadi untuk Donatpia sendiri kira-kira kenapa nih Mbak Sofia itu memilih donat bukan kue-kue yang lain? Kan sekarang tuh ada nih yang lagi ramai, mungkin ada kayak raffle segala macam, itu segala macam tuh kayak gimana? Ya, jadi kalau mau ngomongin donat ini agak panjang ya Mbak ya, tapi selama proses belajar dari tahun lalu, September tahun lalu, olahan donat ini yang paling bikin saya penasaran, mulai dari prosesnya terutama ya. Karena proses pembuatan donat itu ternyata nggak semudah itu Mbak, nggak semudah pada saat kita memakannya. Jadi panjang ya, bahkan kita bikin hari ini, besok bikin lagi itu hasilnya bisa jadi beda. Jadi karena itulah yang membuat saya tuh penasaran gitu gimana caranya biar bisa menaklukkan donat dan bisa menghasilkan donat yang enak kayak gitu dan bisa dipasarkan ke pelanggan. Oke, baik. Jadi karena rasa penasaran tadi ya yang bikin donat ini sudah belahan jiwaku nih kata Mbak Sofia gitu ya. Iya Mbak. Oke, jadi lalu untuk donat sendiri ya kita lihat pastinya banyak nih yang jual donat di pasar, ada nih yang seribuan ada ya kan, di toko-toko juga ada, di toko roti juga ada. Nah, kira-kira apa sih yang membuat orang-orang itu harus memilih donatnya Mbak Sofia nih daripada donat-donat yang lain? Apa kelebihannya? Apa sih yang bikin beda gitu? Baik Mbak. Boleh kita buka Mbak? Boleh, silakan Nah, kalau mau. jadi biar lebih jelas ya kita lihat dulu nih produk donatnya seperti apa. Gendut-gendut ya. Iya, gemoy-gemoy ini donatnya. Jadi kalau tidak bermaksud membandingkan ya, tapi donat yang saya buat itu pertama adalah dia menggunakan bahan yang berkualitas, Mbak. Nah, terus pada saat proses pembuatannya juga itu sangat diperhatikan sehingga mampu menghasilkan donat yang gemoy, gendut gitu ya, besar, terus empuk, Mbak. Bahkan empuknya bisa bertahan sampai beberapa hari selama penyimpanannya benar, kayak gitu. Nah, bentuknya seperti ini, gimana Mbak? Menurut Mbak ini menarik nggak? Sangat menarik sekali sih ya pastinya. Cocok banget nih kalau mau dibawa ke calon mertua. Wah, sih ya. Iya Mbak. Terus kan donat ini sebenarnya kan dia tak lekang oleh waktu ya. Jadi dia udah ada dari zaman dulu, bahkan sampai sekarang dia masih eksis gitu, bukan produk yang kekinian atau gimana gitu ada yang cepat hilang gitu ya. Jadi dari dulu orang udah banyak yang suka donat kayak gitu. Nah, sekarang tugas saya adalah menginovasikan donat yang seperti apa yang banyak disukai orang. Nah, hari ini orang-orang itu banyaknya suka donat yang seperti ini Mbak, memiliki varian rasa yang banyak, nggak hanya fokus ke topping yang klasik seperti itu, topping gula atau topping coklat kayak gitu. Ya. Oke. Nah, tadi berbicara masalah inovasi ya. Alhamdulillahnya ya Mbak Sofia ini juara bronze ya kalau tidak salah di Adara Spectapreneur 5.0 kemarin. Wah, boleh beri tepuk tangannya dulu. Keren banget. Nah, jadi mungkin ada teman-teman yang penasaran nih, inovasi apa sih yang Mbak Sofia nih terapkan di lomba kemarin, kalau tidak salah di kategori ide bisnis ya. Nah, jadi inovasi seperti apa sih yang Mbak Sofia terapkan kemarin? Ya. Inovasinya seperti yang dijelaskan tadi, jadi kalau di daerah lain itu kan sudah banyak ya yang menjual donat itu
dengan banyak varian dan dia terdisplay seperti itu. Sama halnya kayak anggaplah contohnya kayak Jeko atau Dunkin Donut gitu kan. Nah, di tempat kita kan belum ada ya. Nah, itu yang saya terapkan kemarin pada saat bazar. Jadi donatnya itu saya topping langsung di tempat, nggak habis itu di display. Nah, jadi kan dengan banyaknya varian rasa tadi, terus dengan hiasan yang menarik, orang-orang jadi banyak yang tertarik gitu Mbak buat beli. Nah, alhamdulillahnya ya, penjualannya luar biasa. Masya Allah. baru awal nyoba ya tadi kalau tidak salah, pertama kali di bazar langsung ludes gitu. Iya, nah untuk penjualan langsung ya, jujur ini pertama kali karena kan sebelumnya kan saya cuma jualan di rumah gitu kan, open PO. Nah, untuk bazar yang kemarin itu penjualan langsung pertama kali yang saya lakukan dan fantastis untuk hasilnya, luar biasa. Masya Allah. Berapa kemarin omsetnya katanya? 6 hari omsetnya 5 juta plus. Sangat luar biasa ya. Apalagi untuk yang masih apa ya dibilangnya itu masih pemula ya. Saya baru 1 tahun loh belajar donat. Dan itu bukan hal yang mudah pastinya ya kan. Iya, Mbak. Nah, kalau boleh tahu selama 1 tahun tadi ya kan jangkanya nih cukup lumayan dibilang panjang ya. Nah, dalam 1 tahun itu ada nggak sih mungkin tantangan ataupun problem yang dihadapi selama setahun mempelajari donat ini tadi? Tantangan ya Mbak, tentunya ada ya. Cuman jujur aja, jadi setahun ini fokus saya itu sebenarnya bukan di penjualan Mbak, tapi fokus saya adalah belajar proses pembuatan donat. Jadi karena tadi si donat ini sangat sensitif ya olahannya ya, jadi dalam 1 tahun ini saya benar-benar mengkaji gimana caranya biar bisa tadi menaklukkan donat, karena donat ini bikin pagi, siang atau malam hasilnya beda. Karena dipengaruhi sama suhu ruang. Jadi sebenarnya kendala yang sangat terasa ya. Saya pertama nggak bisa bikin donat itu semau saya, maksudnya tuh mau bikin donat malam atau bikin donat pagi. Sebenarnya bisa aja, cuman untuk hasil mungkin kurang maksimal kayak gitu. Jadi saya itu kadang terkendala suhu ruang kan ya. Kalau misalnya lagi adem, saya mungkin nggak ngadon dulu. Tapi kalau lagi suhu cerah, itu saya ngadon, hasil donatnya kemungkinan pasti bagus kayak gitu. Dan pasti empuk, lembut tadi yang mempengaruhi tekstur dan rasa dari si donat. Dan itu pasti kayak jarang ada orang-orang perhatikan ya kan. Kalau orang biasanya bikin donat, udahlah yang penting jadi ya. Yang penting bolong di tengah, padahal nggak gitu. Donatnya lebih diperhatikan di bagian rasa tadi ya kan. Tekstur dan rasa, iya betul. Nah tadi kan Mbak Sofia juga menjelaskan ya bahwa pembuatan donat tuh gini-gini loh. Nah dan saya juga udah nge-stalk nih di Instagramnya Mbak Sofia, terus di Donat Pia juga ya. Di situ Mbak Sofia kan nge-share nih tips untuk membuat donat, cara membuat donat, gimana supaya nggak kempes, gimana supaya cantik menul-menul gitu ya. Karena jadi dari Mbak Sofia share itu tuh Mbak Sofia nggak ibaratnya tuh kalau orang sekarang ya pada ngumpet-ngumpetin nih resepnya. Kok Mbak Sofia kok malah nge-share gitu kan, membagikan, apa enggak mengancam usaha Mbak Sofia gitu. Gimana sih sudut pandang Mbak Sofia terkait hal tersebut? Nah jadi 1 tahun ini juga ya, selain belajar donat, saya juga suka share tentang proses pembuatan donat itu khususnya di Instagram ya. Jadi karena seringnya kita share itu, kita bikin reels dan ternyata banyak ya, banyak, ada yang sampai 100.000 lebih lah kayak gitu. Jadi otomatis kan netizen ya, netizen itu kan nggak mau ya yang setengah-setengah kayak gitu. Mereka tuh pengennya kalau kita bahas misalnya tentang donat, terus donat kita cantik, mereka pasti nanya, Mbak resepnya dong Mbak resepnya dong Mbak. Nah awal-awal tuh nggak bisa aku share resep Mbak, karena masih trial juga kan, masih trial juga, nggak bakal bisa ngasih resep sedangkan kitanya aja belum berhasil kayak gitu. Nah akhirnya pada saat satu momen, memang itu hasil trial sendiri ya, hasil ngeliat resep orang, terus cobain mana nih yang cocok di kita, dimodif lagi, itu yang akhirnya bersedia untuk di-share kayak gitu. Tapi nge-share kayak gitu nggak takutnya ada orang yang niru usaha Mbak Sofia? Nggak, jadi sebenarnya donat itu kunci utamanya bukan di resep, tapi di teknik. Jadi resep itu mau lihat resep siapa aja, itu
sama, hampir mirip. Cuman yang membedakan donat itu bentuknya si A, si B itu beda-beda itu di teknik itu Mbak. Nah itu yang sulit. Saya yakin kalau tiap tangan itu kan pasti beda hasil ya. Jadi ya udahlah kayak gitu kan, nggak apa-apa di share aja. Oke. Tekniknya gini, tekniknya juga kan di share kan di Instagram. Iya. Jadi dari tahap pemilihan bahan sampai tahap menggoreng donat itu, bahkan sampai tahap packing itu di share. Gitu. Biar mereka tuh karena memang responnya bagus ya Mbak ya. Maksudnya tuh bikin terharu gitu kan. Mbak makasih ya, karena berkat Mbak akhirnya saya bisa bikin donat, berkat Mbak saya jadi tahu donat ini harus kayak gimana kayak gitu. Jadi dari respon netizen itu yang bikin kita betul. Jadi ada kepuasan tersendiri Mbak gitu. Oke. Dan yang paling saya menarik itu juga ya Mbak Sofia ini S1 komunikasi ya, tidak salah. Dan sekarang jadi ibu rumah tangga terus mendalami usaha donat ini ya kan, rumahan gitu. Kenapa bisa memutuskan hal tersebut gitu? Sedangkan kan orang sekarang tuh, aku udah sarjana, aku mending kerja aja deh, ngapain ya kan usaha capek gitu. Nah, sedangkan Mbak Sofia kan memutuskan untuk menjadi pelaku usaha nih di sini. Kenapa kira-kira? Panjang ya Mbak. Boleh. Jadi memang abis lulus kuliah itu saya pernah jadi karyawan swasta kurang lebih 6,5 tahun ya. Nah, karena saya menikah dan akhirnya punya anak, pada anak yang kedua sih, itu kondisinya memang untuk kerja di perusahaan swasta tuh agak sulit ya karena waktu kan gitu. Sedangkan anak saya sangat butuh saya pada hari itu, bahkan sampai hari ini sih masih butuh ya. Jadi saya keputusan yang berat sih Mbak ya, karena kan kita sudah kerja, udah dapat penghasilan tetap, stabil kayak gitu. Cuman itulah wanita kayak gitu, pasti ada di titik bahwa mana nih hari ini yang lebih prioritas kayak gitu. Nah akhirnya pada saat itu tahun 2022 saya memutuskan buat resign aja gitu. Nah setelah 1 tahun jadi ibu rumah tangga, karena saya memang tipenya juga yang harus bergerak ya, aktif kayak gitu kan, produktif nggak bisa diam di rumah nggak bisa. Jadi akhirnya saya coba ikut pelatihan, banyak pelatihan sudah diikutin, salah satunya adalah ikut pelatihan BLK. Jadi itu pun masih ikut-ikut aja, bukan karena saya tertarik pengen, khususnya tadi jurusan roti ya, roti, pembuatan roti dan kue. Bukan karena saya suka roti dan kue, enggak juga, cuman karena pengen mengisi kesibukan gitu. Dan penasaran tadi ya. Selama proses di BLK pun cuman belajar roti, yaudah roti kan, sampai belum kebayang donat belum. Setelah lulus dari BLK, entah kenapa donat yang kepikiran, padahal di BLK nggak diajarin bikin donat. Iya, tapi secara basic roti diajarin. Donat kan roti juga, cuman roti yang digoreng. Akhirnya dari situ Mbak, terus mengalir aja sih Mbak, nggak ada sesuatu yang direncanakan, yang berlebihan kayak itu enggak. Bahkan dipelajarin kan donat, ternyata nggak bisa belajar sehari, bahkan sampai hari ini pun masih posisinya kan belajar. Terus sampai kemarin tiba-tiba tertarik ikut lomba juga, ikut bazar juga, dan kaget juga ternyata memang banyak juga yang minat gitu. Dan emang bagus banget gitu kan. Jadi sebenarnya kenapa juga saya bertahan selama 1 tahun ya. Jadi tadi saya bilang walaupun saya fokusnya di proses pembuatan donat, tapi saya juga buka open PO, tapi nggak banyak kayak gitu. Itu maksud saya adalah ketika orang beli, saya dapat balik modal dan itu bisa saya putarkan lagi buat beli bahan, dan itu tempat buat saya belajar lagi gitu Mbak. Biar saya nggak rugi-rugi banget kayak gitu. Nah jadi saya belajar donat, saya juga sedikit banyaknya mencari pelanggan untuk 1 tahun ini. Dan pelanggan saya itu jujur memang nggak banyak, tapi yang beli donat saya itu aja orangnya. Iya, jadi repeat ordernya tinggi terus ya. Jadi repeat ordernya tinggi Mbak. Itu yang membuat saya yakin bahwa donat ini bisa diterima di sini ya. Bisa diterima dan bisa penjualnya bisa diluaskan gitu. Oke, luar biasa banget ya Mbak Sofia ya. Oke, terakhir deh, untuk keluarga sendiri nih, mungkin dari orang tua atau dari suaminya, gimana pendapatnya tentang Mbak Sofia sendiri selama belajar nih atau ingin nih membuka usaha donat ini? Supportnya seperti apa dari keluarga? Support ya. Yang pertama itu benar. Pertama yang paling support saya tentunya suami saya ya. Dia sangat support Mbak untuk hal proses selama proses ini ya.
supportnya itu bisa dari bentuk dia bantu menggiling, mengadon, menggiling belum bisa. Jadi potong timbang itu harus bisa, potong timbang adonan bisa, harus bisa. Terus kemarin juga pada saat bazar karena darurat kan, gimana caranya suami harus bisa bagian degasing sama bagian bolongin donat. Dia juga alhamdulillah bisa, pada akhirnya dia bisa. Terus selebihnya sih kayak bantu packing, terus bantu beres-beres bahan setelah produksi. Itu kan banyak banget ya perintilannya, jadi dia supportnya di situ. Nggak pernah sih kayak menjatuhkan ya, maksudnya tuh istrinya kan semangat nih, terus dia gitu ya. Dia kayak apa sih kok cuman donat, nggak pernah kayak gitu, tapi benar-benar support dia mbak. Nggak yang mending di rumah aja deh gitu kan, enggak, tapi emang ini bantu untuk berkembangnya tadi ya kan prosesnya. Oke, luar biasa sekali ya Mbak Sofia. Oke, boleh mungkin motivasinya dari Mbak Sofia nih untuk teman-teman semuanya yang mau mulai usaha kayak gimana? Buat teman-teman ya, buat memulai usaha, pertama kita memang harus setia ya sama prosesnya. Jadi nggak bisa yang kita berharap hari ini belajar kita bikin terus berharap langsung meledak, itu nggak bisa. Jadi kalau dari saya pribadi yaitu nikmatin aja prosesnya. Nanti kalau misalnya kata Allah udah waktunya nih, karena saya udah mulai ngerasa nih kayaknya udah setelah 1 tahun kata Allah kayaknya udah waktunya nih, akhirnya dia bisa maju sendiri gitu. Bahkan produknya sendiri yang membawa kita, bukan kita yang membawa dia, tapi dia sendiri yang membawa kita ke tempat-tempat yang luar biasa gitu mbak, dan ketemu orang yang luar biasa. Masya Allah. Iya, sangat ini sekali ya dampaknya untuk kita gitu ya kan. Sesederhana donat aja nih padahal ya kan. Tapi karena ketulusan kita untuk mempelajari tadi ya kan. Oke, baik, terima kasih ya Mbak Sofia. Oke, mungkin sebelum kita akhiri, kita review juga nih donatnya ya kan. Mungkin dari teman-teman ini penasaran kira-kira gimana ya rasanya gitu ya kan. Gimana sih bentukannya? Boleh kita buka dulu ya. Ini yang varian regular isi 6. Yang bestseller rasa tiramisu mbak. Oh iya, tiramisu. Ini rata-rata yang beli ibu rumah tangga atau kayak remaja atau kayak gimana? Sebenarnya ibu rumah tangga, tapi penikmatnya kan anak-anak mereka. Oh iya, benar-benar. Yang beli emaknya yang makan anaknya gitu ya. Iya betul mbak. Jadi untuk keren. pelanggannya pun kalau donat nggak hanya anak-anak tadi ya, tapi orang dewasa, orang tua itu suka gitu. Toppingnya juga bagus gitu ya kan, menarik sekali. Kayak saya izin jadi, ya. Jadi kalau kata pelanggan saya, kalau mau beli donat enak nggak perlu ke Banjarmasin lagi. Benar. Keren. Boleh mbak dimakan juga? Ya, silakan mbak. Aduh, pas dipegang aja udah lembut banget, ini bisa dilihat kan. Oke, Mbak Sofia boleh dimakan juga. Nice. Oh, tuh bisa dilihat ya. Sangat pilih yang mana nih? Lembut sekali. Gak ada tisu, Pak. Ih, gak apa-apa lah. Toppingannya juga ini banget ya, menarik banget. Cappuccino. Soalnya sekarang orang juga kalau udah males ya beli kue, dia beli donat. Terus kayak sarapan juga kan, ada yang nggak bisa makan nasi. Nah mereka tuh biasanya milih donat atau roti. Di yang ulang tahun juga kadang minta request dikasih ucapan kan. Kadang lebih anak-anak lebih suka donat katanya dibanding cake yang buttercream segala macam. Bener-bener lebih ringan dia. Terus ya emang nih ya, kalau teman-teman itu ngerti ya masalah donat tadi, ini namanya tuh wet ring. Jadi kalau semisal wet ringnya itu tinggi, itu donatnya empuk banget dan enak. Dan ini benar-benar empuk dan enak ya. Jadi saya sangat rekomen banget ya buat teman-teman yang mau nyobain gitu ya kan, untuk order di Mbak Sofia. Alamatnya di mana Mbak? Mungkin boleh dikasih tahu? Alamatnya di Jalan Padat Karya, Perumahan Mega Gerhana Permai, nomor F17, Pembataan. Doain ya Mbak, ini kita lagi survei tempat, mau jualan secara offline. Pasti dah. Nanti saya mampir, hubungi ya. Booth-nya lagi dibikin, terus nanti kalau tempatnya deal, semoga deal ya. Saya pengennya di daerah Pendopo. X Cafe September, seberangnya apa tuh? Thai nyotnya. Ya, pas banget sih. Luar biasa enak. Jadi teman-teman semuanya jangan lupa mampir ya. Aduh. Gak enakan malah. Oke. Terus jadi juga buat teman-teman mungkin yang masih penasaran karena belum ada offline store-nya tadi ya Mbak ya.
itu bisa kepoin Instagramnya Nah. @donatpia. Ya. Atau kalau yang mau belajar donat di akun pribadi saya, ada @Sofia_Rahmi. Oke, di-share tuh semuanya. Jadi emang nggak pelit ilmu ya Mbak Sofia. Oke, baik teman-teman semuanya ya. Ada yang menarik juga nih di sesi kali ini. Nah, kali ini kita akan mengadakan giveaway ya Mbak ya. Iya. Kalau tidak salah berapa box Mbak? 5 box. Nah, 5 box nih untuk pemenang. 5 box kayak gini nih bisa nyobain donat Pia-nya dari Mbak Sofia. Ayo siapa yang penasaran? Nah, caranya gimana? Silakan teman-teman like video ini, terus juga share dan komen ya. Nah, buat teman-teman yang udah like, komen, dan share, silahkan cek di deskripsi videonya. Di situ ada link Google Form-nya, nanti silahkan diisi dan dicantumkan ya. Pada tanggal berapa, Pak? Oke, untuk 1 minggu ke depan ya. Untuk 1 minggu ke depan akan diumumkan pengumumannya, siapa pemenangnya di Instagram Prut. Oke, di Instagram Prut atau mungkin bisa di Instagramnya Mbak ya, di Instagramnya Donat Pia. Nanti teman-teman bisa langsung komen ya, banyak-banyak tag temennya juga, silahkan dibantu gitu kan untuk cobain gitu ya kan donat Pia-nya dari Mbak Sofia. Oke, baik, itu saja sesi kali ini. Terima kasih banyak ya Mbak Sofia. Terima kasih udah Mbak Maria. Sangat menyenangkan sekali ya. Lagi ya nanti undang ya. Boleh Lagi Mbak ya. Nanti kita ngobrol lagi ya mungkin setelah ini atau kapan-kapan nanti pasti ya kita harus sharing-sharing lagi mengenai donat. Nah, itu saja ya teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa tadi ikut giveaway-nya kali ini. Itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 1, 2, 3. Siap inovasi, siap berkolaborasi. Yeay!